Jumpa lagi bersama dengan Mom. Hari ini kita akan membuat ayam teriyaki ala Yoshinoya. Bahasa kerennya chicken teriyaki ala Yoshinoya. Untuk Yoshinoya chicken teriyaki resepi, bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, kita ada ayam paha filet yang ada kulitnya ya. Ini di sini saya pakai 700 gram. Saya dapat 4 potong. Lalu kita ada saus teriyaki. Ini saya pakai saus teriyakinya Kikkoman. Bebas ya, mau pakai merek apa aja ya. Lalu ada madu, kecap asin, kaldu jamur, merica, saus tiram. Yang pastinya di sini saya pakai minyak goreng cap ikan dorang spesial. Minyak ini bisa dipakai untuk 6 kali menggoreng ya. Ini pastinya lebih hemat nih kalau pakai minyak ini ya. Dan warnanya juga jernih, bening sekali ya. Non kolesterol minyaknya. Untuk bahan pelengkapnya yaitu sayur-sayurannya, di sini saya pakai jagung putrem nih sebanyak 6 buah. Lalu ada wortel yang besar ya, 1. Kalau mau pakai 2 juga boleh, bebas aja ya kalau suka sayurannya lebih banyak. Lalu ada buncis juga, di sini saya pakai 12 buah ya. Bawang putih 2 siung yang sudah diiris seperti ini. Ada garam, merica, gula pasir, air untuk merebus nanti, dan minyak goreng. Untuk bahan-bahan sausnya, di sini kita ada maizena yang akan nanti kita larutkan dengan sedikit air. Ini ada air, ada margarin, bisa juga pakai butter, dan saus teriyaki yang sisa rendaman ayam. Nanti akan saya jelaskan ya. Lalu di sini ada toppingnya, biji-wijian yang sudah disangrai. Yuk langsung aja kita buat. Pertama-tama kita akan marinasi ayamnya dulu ya. Kita buat bumbu marinasinya. Ini di sini ada saus teriyaki. Saya pakai Kikkoman ya. Untuk takarannya nanti bisa lihat di deskripsi ya. Kecap asin, saus tiram, madu, kaldu jamur, dan merica. Kita aduk rata. Sebelum kita masukin ke dalam bumbunya nih, ayamnya seperti biasa ya. Kita tusuk-tusuk dulu biar nanti bumbunya nih meresap ke dalam daging-dagingnya. Tuh seperti ini ya. Masuk satu-satu. Nah ini saya pakai ayam paha ya, biar nanti rasanya enak banget ya, ada lemak-lemaknya, dia juicy. Tapi kalau nggak suka paha, nggak apa-apa, nanti pakai dada aja ya. Tapi jangan lupa kulitnya jangan dibuang, jadi sama kulit-kulitnya. Nah ini kita aduk rata, kita rendam nih. Udah kerendam semua, ini kita balik ya. Posisinya saat kita diamin nanti, dagingnya di bagian bawah, biar bumbu-bumbunya tuh nyerap semua tuh sausnya. Nah setelah ini semua udah kita rendam ya, terendam semua daging-dagingnya. Ini kita akan diamkan, kita masukkan kulkas dulu selama 1-2 jam ya. Sebelumnya nanti kita akan kasih wrapping buat plastik ya. Sambil menunggu ayamnya, kita akan potong wortelnya dulu ya. Ini wortelnya kita bagi 3 aja ya. Sebesar ini. Sekarang jagungnya ya, kita belah 2 aja nih jagungnya, lalu kita belah lagi ya. Sekarang buncisnya ya, buncisnya sama ya, kita bagi 3 nih seperti wortel, panjangnya biar sama tuh. Sekarang kita mau rebus sayurannya dulu ya. Kita rebus air sampai mendidih. Ya, ini udah mendidih ya. Tuh, kita kasih garam sedikit ya, sejumput aja. Pertama, kita mau rebus wortelnya dulu ya. Kira-kira 1-2 menit. Karena wortel kan keras ya, jadi dia nomor 1 nih. Nah, ini udah 1 menit ya. Kita nggak boleh dia matang-matang nih ya. Setengah matang aja. Lalu sekarang kita masukkan jagungnya. Tuh 1 menit lagi. Nah, kita lihat dulu ya, ini udah matang atau belumnya nih ya.
Jangan terpatok sama 1 menit aja sih, karena tergantung dari pemotongan sayurannya juga ya. Tuh, ini udah nih. Kita sekarang masukin lagi buncisnya. Kita aduk. Kita tutup lagi. Kita mau matangin buncisnya. Buncisnya nggak boleh bonyok-bonyok ya, dia cepat matang nih. Tusuk dulu nih, kita tes. Wah, udah matang ya. Lalu kita saring, kita buang air panasnya. Setelah itu kita siram sayurannya di air yang mengalir. Setelah kita saring, kita mau tumis sayurannya ya. Kita kasih minyak goreng 1 sendok makan. Udah panas ya, tapi nggak boleh panas-panas banget nih, soalnya bawang putih. Kalau terlalu kepanasan dia langsung angus. Nah, kalau pakai minyak goreng, dia bening banget tuh ya minyaknya. Bebas kolesterol nih ya. Kita mau pakai seberapa banyak juga. Nah, setelah udah matang nih, bawangnya nih udah wangi, masukin sayurannya ya. Aduk-aduk lagi. Nah, sekarang nih kita beri bumbu ya. Saya kasih gula pasir, merica, dan garam ya. Kita beri air ya, 50 ml. Supaya dia melarutkan bumbu-bumbunya yang tadi ya. Kita masak hingga airnya dia mengering. Kita tutup dulu ya. Nah, ini udah ya. Kita angkat sekarang. Tuh, cantik ya, dia nggak bonyok. Makanya pada saat tadi ngerebusnya kita nggak boleh terlalu bonyok. Karena kan nanti kita masak lagi, kita beri bumbu. Ini sayurannya aja nih udah enak banget nih. Ini udah 2 jam nih ayamnya nih ya. Saya keluarin nih dari kulkas. Sekarang kita nyalain dulu kompornya. Kita kasih minyak. Kira-kira 1,5 sendok makan aja cukup. Sebelum ayamnya kita masak, kita aduk-aduk dulu ya. Biar bagian atasnya tadi tuh terlumuri juga sama bumbunya. Nah, setelah kita aduk, kita masukin ayamnya ya. Nih kita pakai api sedang aja ya. Posisi ayamnya kita taruhnya bagian kulitnya ada di bawah ya. Setelah dia panas minyaknya, kita taruh ayamnya. Kita diamkan dulu sampai bagian kulitnya dia matang. Kita balik ya. Bumbunya kita tempel-tempel ke dalam dagingnya nih. Nah, ini bagian bawahnya juga udah mulai matang. Kita kasih air ya. Kita mau steam. Biar dagingnya dia matang, menyerap ke dalam. Kita tutup. Nanti ini airnya sampai surut ya. Ini belum. Tuh, udah mau surut ya. Ini kita tempel-tempelin nih bumbu-bumbunya ke dalam daging nih tuh. Nah, ini udah selesai ya. Tuh, udah kering ya. Kita matiin kompornya. Dijamin dalamnya pasti matang nih ya, karena tadi kita juga udah steam juga. Nah, ini nih masih ada 1 potong lagi ya. Ini saya mau simpan di dalam kulkas nih ya, buat besok. Soalnya kalau makan ayam ini enaknya fresh ya, panas-panas dia langsung dimakan. Kita taruh, kita wrap, lalu kita masukin ke freezer. Besok kalau udah mau makan, tinggal keluarin steam seperti tadi lagi, kita masak. Sekarang kita mau buat sausnya ya. Masukin margarin. Nah, ini dia bumbu marinasi yang tadi untuk merendam ayam. Kita ambil ya, ini untuk bahan sausnya nih. Tuh, kita masukin. Kita aduk-aduk ya. Kita beri air sedikit aja. Nah, ini kita didihkan ya. Kita cairkan maizena. 1, 2. Kita lihat lagi ya. Jangan sampai dia kekentalan juga ya. Sedang aja kekentalannya. Nah, ini udah ya. Tadi saya taruh nih 2 sendok teh larutan maizenanya ya. Udah cukup nih kekentalannya tuh. Ya. Saya matikan. Tara, inilah hasilnya chicken teriyaki ala Yoshinoya kita kali ini. Tuh lihat tuh dari tampilan ayamnya tuh. Wah, ini kelihatan banget juicy dari kelapannya ya.
komplit banget nih, ada sayurannya, ada sausnya, dan juga nggak lupa nasinya ya. Satu paketan nih seperti di restoran. Nanti ayamnya atasnya kita taburi oleh biji wijennya. Ini mudah-mudah, jangan lupa sampai nggak di-recook ya. Ini pasti keluarganya suka banget. Sekian dulu ya video kita. Bye-bye.